Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital, yang akan sharing bersama teman-teman perihal dunia TikTok Ads, Facebook Ads ataupun Google Ads. Yang insya Allah ini akan bermanfaat untuk men-scale up bisnis teman-teman di dunia digital marketing. Dan kemarin sebelum kita ke materi kali ini, kemarin banyak yang tanya, Mas, apakah bisa private mentoring, apakah bisa belajar bareng tim Rai Bareng? Tentu bisa, jadi teman-teman bisa cek link di deskripsi, teman-teman bisa pilih private mentoring bersama tim kami agar nanti bisa lebih fleksibel dalam kita belajar. Jadi 4 mata, one by one, lebih intensif, dan nanti teman-teman bisa lebih fokus gitu ya. Kita belajar fundamental, integrasi, riset data, kemudian fase testing, analisis data, analisis metrik, scale up, retargeting, dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman, silahkan dicek di link di deskripsi. Dan kali ini kita akan coba membedah lagi untuk creative centernya. Kemarin ada yang tanya untuk beberapa fitur di creative center. Jadi di sini ada beberapa yang seperti saya bilang, creative center ini juga bisa kita jadikan acuan untuk ketika kita pengen mencari afiliator ataupun kreator, yang mana kreator itu bisa kita jadikan sebagai brand ambassador kita ajak kerjasama dengan produk kita, atau kreator itu bisa kita tiru cara bermainnya, teknik membuat kontennya, teknik membuat atensi di TikToknya seperti apa gitu ya. Dan itu kita bisa pilih di trend di sini, kemudian teman-teman bisa pilih di kreator. Nah, kita lihat konten yang populer di Indonesia, kita cek ya di sini. Wilayah audiennya kita pilih yang Indonesia, kemudian followernya tergantung teman-teman pengen spesifikasi follower yang berapa. Contoh antara 100.000 sampai 1 juta. Oke, ini yang mendingan. Dan di sini asiknya itu kita bisa milih by di sini, by follower. Kalau follower ya berarti yang paling banyak follower sekitar 900.000. Tapi kalau by engagement di sini adalah orang-orang yang atau kreator-kreator yang engagement atau interaksinya dengan para audien itu bagus. Makanya kami sering ke engagement ini daripada ke follower. Kalau follower belum tentu engagementnya bagus. Tapi kalau engagement itu pasti interaksi dengan audien pasti bagus, gitu ya teman-teman. Jadi di sini adalah akun-akun yang rentang followernya 100.000 sampai 1 juta yang baik. Dan itu kita bisa cek contoh di sini, Pratama di sini. Nah ini, jadi sangat bagus untuk ini Putra Pratama, M-Sub ini juga bagus. Ya ini bisa kita jadikan acuan. Kalau teman-teman contoh pengen lihat tren lagi ya, tren, tapi kita pengen cek tren yang ada di bagian negara Australia ataupun mana. Contoh untuk negara Amerika, kita lihat negara Amerika yang paling tren ini gitu ya, engagementnya yang paling baik. Dan ini ada juga yang targetnya orang ini kayaknya orang Indonesia tapi targetnya ke Amerika. Jadi memang itu biasanya digunakan untuk konten-konten yang bisa dijangkau orang-orang seluruh dunia atau internasional gitu. Kalau konten-konten kita masih untuk nasional atau untuk lingkup negara Indonesia nggak masalah gitu. Itu tren, jadi bagus. Contoh lagu pun pasti beda. Contoh di Amerika Serikat lagunya populer ini. Nah, kayak gini. Untuk hashtag juga gitu. Di Amerika Serikat hashtag yang paling tinggi dalam 3 bulan terakhir, contoh ini Remix, Memorial Day, Nero, Florida Squad Buster, Memorial Day Weekend, dan sebagainya. Ini sama teman-teman bisa untuk istilahnya ngecek ya. Kalau pengen yang top 100 di sini, nah ini Pride June, ini. Karena ini sudah hari sudah bulan Juni, makanya ini Juni juga trending. Saving, layanan keuangan, ini teman-teman bisa cek. Jadi sekarang lagi trending juga saving ataupun ketika kita mau menabung ya istilahnya gitu. Jadi di tren itu sangat bagus teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga
contoh di Indonesia lagi ya teman-teman, selain kalau teman-teman jadi penjual ya, atau teman-teman itu jadi kreator, ini juga sangat membantu. Contoh dalam 3 bulan terakhir nah ini kan Persib ya kemarin menang, makanya ini trending kreator. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan trennya. Jadi contoh kalau teman kreator ya berarti mungkin mengucapkan selamat kepada pesepak bola atau kontennya membahas sepak bola Persib gitu, sesuaikan. Jadi itu yang bisa membuat kita lebih cepat trending di TikTok. Kalau kita mau jualan kaos contoh ya berarti kita bisa jualan kaos tentang Persib itu. Contoh kalau ini Real Madrid kemarin baru mendatangkan Mbappe contoh ya, Real Madrid di sini. Real Madrid langsung trending di sini. Nah, itu teman-teman bisa membuat konten tentang Real Madrid. Dan teman-teman juga bisa membuat konten kalau memang jualan ya, jualan yang ada irisannya dengan Real Madrid. Contoh kaos Real Madrid, aksesoris Real Madrid gitu. Gitu modelnya kayak gitu teman-teman. UCL, Dortmund. Oh, ini di TikTok trendingnya malah sepak bola ya, ini final UCL. Nah, Hari Pancasila kemarin ya tanggal 1. Nah, ini gitu teman-teman. Kalau yang baru coba kita cek yang baru. Nah, ini tetap Real Madrid, UCL, Madridista final. Nah, ini bisa sampai jadikan acuan untuk membuat konten ataupun nanti inspirasi pengembangan produknya, varian produknya gitu. Oke, gitu teman-teman ya, ini semoga bermanfaat. Insight dari tren itu sangat potensial untuk digunakan di TikTok, tapi belum banyak orang yang tahu. Padahal TikTok itu behaviornya atau ekosistemnya anak muda itu sangat tergantung dengan tren. Trennya mudah berganti, trennya beralih-alih, bisa seminggu, bisa per bulan. Nggak ada yang evergreen, jadi tetap harus kita sesuaikan konten-konten kita, harus sesuaikan dengan tren gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada request nanti kami mau bahas apa ke depannya juga silahkan ditulis di kolom komentar. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.